dipenuhi kemuliaan. Roh Kudus, kami izinkan Engkau hadir dalam ruangan ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami ditinggikan. Fokus kami bukan kepada manusia, tapi pada pribadi-Mu sendiri. Kami izinkan Engkau berkuasa manifestasi dalam ruangan ini. Dalam nama Yesus. Lihat saya sekarang. Kecenderungan kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan, kita tuh selalu punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan untuk mendekatin penciptanya. Semua yang diciptakan Tuhan selalu pingin dekat dengan penciptanya, siapapun itu. Banyak orang mencari Tuhan gak ketemu Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya yang dicari Tuhan, harusnya kita semakin hari semakin memiliki pengalaman kedekatan dengan Tuhan yang dalam. Dimulai dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kekristenan kita ini nggak ngalami rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita nggak pingin kenal siapa yang menciptakan kita. Padahal yang menciptakan kita punya tujuan dan maksud sesuatu yang besar sekali, melampaui dengan segala macam apa yang kita pernah pikirkan, yang pernah kita bayangkan. Tuhan punya dan tujuan yang besar sekali atas kehidupan kita. Tapi kalau kita menurutin Dia, semakin kita dekat dengan pencipta kita, kita semakin kenal Dia. Semakin kita ngalami Dia, semakin kita memiliki rasa haus, pingin dekat rasanya. Rasa kedekatan kita itu akan memuaskan hidup kita. Rasa dekat kita dengan Tuhan, hati yang nempel, itu akan membuat kita dipuaskan dari apapun juga. Ketika kita nempel sama Tuhan, gak ada yang sanggup menakutin kita. Orang dunia boleh ngomong yang gak jelas. Dunia menawarkan sesuatu yang gak jelas di masa yang akan datang. Siapa yang jelas? Pengusaha tahu kok, semua di sini pengusaha kok. Gak jelas prediksinya. Tapi hanya orang yang nempel sama Tuhan akan ngomong, aku gak akan takut, karena aku kenal siapa yang aku sembah. Bukankah krisis 98 lebih parah daripada hari-hari terakhir ini? Nyatanya kita masih tetap dipelihara. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Takut apa tentang masa depan? Tidak ada. Nempel nih kuncinya. Kalau nggak nempel, kita akan mikirnya dengan cara dunia. Hari ini kita mau belajar nempel sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau berikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Sepenuhnya. Jangan beri ruang kosong sedikit pun untuk diri kita sendiri. Nih loh, lihat pencapaianku, apa yang aku miliki, apa yang aku dapatkan semuanya. Nah, kita coba fokus pada diri kita sendiri, kita banggakan diri kita sendiri dengan semua pencapaian yang kita ini. Tidak ada yang kekal, tidak akan membuat kita tenang. Hanya nempel sama Tuhan. Itu dimulai dengan rasa haus dan lapar. Bapak Ibu bisa datang ke ibadah ini kalau nggak rasa haus dan lapar, engkau nggak akan ngalami Tuhan. Banyak orang datang ke gereja nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pulang biasa aja. Setelah pulang kalau hari Minggu mikirin makan di restoran mana yang paling enak. Nggak peduli lagi apa yang disampaikan firman kok. Nyatanya hidupnya ngaco, ngawur, dan berantakan. Tapi kita mau jadi orang yang berbeda. Orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang nempel sama hadiratnya. Tutup matamu. Bisa masih bangkit berdiri, bisa? Tutup matamu, matiin handphone. Fokus sama firman. Dipenuhi kemuliaan. Bangkit berdiri sama-sama sembah Dia. Dipenuhi pujian kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Yang online mulai sembah Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci.
saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci. Angkat suaramu mulai sembah Dia. Kau saja yang layak, Kau layak. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak glory. Yesus Kau ku sembah, I exalt Thee, I exalt. Bahana mashene mete bebe ine mendere bebe bebe ne mekiono mondaro boto bobo sandara inara la baka pakara maseke ne mete begere. Haleluya. Baga sendiri ne mede bibi makara bahana manda kapase kunoroboto puru. We worship you, we adore you, we praise you.
pengurapan sedang turun dalam ruangan ini. In Jesus name, in Jesus name. Paralabaka syandara namata bakara. Haleluya. Aku berdoa untuk setiap orang yang ibadah online. Aku berdoa pengurapan sedang turun di mana engkau sedang berada. In Jesus name. Aku berdoa pengurapan sedang turun dalam ruangan ini. Hadiratnya begitu kuat, aku berdoa jamah setiap orang yang hadir dalam ruangan ini tanpa terkecuali. In Jesus name, in Jesus name. Tuhan, kerjakan sesuatu dalam hati mereka yang ikut ibadah dalam ruangan ini maupun yang ibadah online dalam nama Yesus Kristus. Jesus, Jesus, Jesus. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Makaran. We praise you, we adore you. We praise you. Maralabakas. Makaralabah ini minta begini. Ipokarapata kahana masikini begini. Jesus. Ralabakashini begini. Makaralabashini. I just want to thank you. My hands and say, I love you. You are everything to me. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name most high. Mau berdoa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus tetap tinggal dalam ruangan. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Roh Kudus tetap hadir dalam ruangan ini. Aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dihormati di ruangan ini. Kami mencintaimu, kami mengasihimu lebih dari apapun juga. We love you, we praise you, we adore you. Ini lihat sampai kedalaman batin kami. Kami mau dedikasikan buat Engkau. Kami mau persembahkan sepenuhnya untuk Engkau. Lihat hati kami sampai kedalaman batin kami. Makasih ya Tuhan. Aku tahu Engkau hadir dalam ruangan ini, dan Engkau sedang menjamah beberapa orang dalam ruangan ini, dan Engkau jamah beberapa orang yang sedang ikut ibadah online dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus, tetap urapi kami semuanya Tuhan. Urapi lidah bibirku Tuhan. Aku bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Aku tidak akan menjadi apa-apa tanpa Engkau. Urapi kata-kataku, penuh kuasa, otoritas, dan pengurapan. Urapi semua orang yang hadir dalam ruangan ini tanpa terkecuali Tuhan. Buat mereka memiliki rasa haus dan lapar akan hadirat. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami mencintaimu Tuhan, kami mencintaimu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Nikmatin Tuhan. Silakan duduk. Rasain apa? Biasa saja atau luar biasa? Rasain Tuhan hadir. Rasain Tuhan dekat apa enggak? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener enggak? Amin. Kencang lagi. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Bapak Ibu, dengerin. Kalau kita sering nyembah Tuhan ya, nyembah Tuhan itu bukan di gereja. Praktek hidupmu hari-hari harus nyembah Tuhan. Harus nyembah Tuhan. Dari kehidupan hari-hari. Jalan, bisnis, usaha dikuasai, dipercayakan pabrik, ngelola, banyak orang. Jadi ibu rumah tangga, pelayanan mungkin atau apapun juga. Harus jadi penyembahan buat Tuhan. Ketika kita memberi hati kita ini sepenuhnya untuk nyembah Tuhan, kita nyanyi, kita ngomong, hadiratnya nempel sama kita. Amin. Jesus, I just want to thank you. Suara saya itu sember, nggak bagus, saya nggak bisa ngikutin, saya bukan penyanyi. Tapi ketika nyanyi saya percaya loh, ada urapan yang mengalir lewat nyanyian saya. To thank you, Jesus, I just want to thank you for being so good. Thank you for being so good. Bapak Ibu datang tiap hari dalam hadirat Tuhan. Masuk pintu kamarmu, deketin, dengerin YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cari Peter Guntur. Pasti setiap hari sampaikan firman. Sepanjang saya masih dipercayakan hidup, setiap hari saya sampaikan firman. Ketika saya sampaikan firman, itu firman akan bekerja menjamah orang. Kalau tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Kita butuh Tuhan, butuh nempel dengan sumber kekuatan itu. Masuk kamarmu, kunci, matiin handphonemu. Itu yang paling mengganggu handphone tuh hari ini. Matiin, sembah dia. Saya pernah sebut buku bagus sekali. Masih suka baca buku nggak? Kalau Bapak Ibu malas baca, ada problem dengan baca Alkitab loh. Dijamin. Kalau engkau malas baca buku, makanya toko buku Kristen bangkrut semua. Orang Kristen ini susah baca buku, malas baca buku. Itu akan jadi problem kalau kita susah baca, susah belajar. Tapi ini orang-orang ini orang sukses semua. Ini orang pasti banyak belajar. Saya sebutin buku ya. Ngajarin hubungan saya dengan dalam dengan Tuhan. Mengalami kedalaman Yesus Kristus, bukunya Madam Jane Guyon. Itu mengubahkan hubungan saya dengan Tuhan. Ada buku bagus lagi, Good Morning Holy Spirit, yang nulis Benny Hinn. Itu mengubah gaya hidup saya nyembah Tuhan. Orang kalau nempel sama Tuhan, kita keluar, hadiratnya nempel sama hidup kita. Nempel. Model bisnis sama siapapun juga. Kita butuh favor, kita butuh kemurahan, butuh penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, tiba-tiba orang rasakan hadirat Tuhan. Pelayananmu berubah, pekerjaanmu berubah, hidupmu berubah. Makanya orang yang kenal Tuhan, orang yang ngalami Tuhan, harus ngalami perubahan. Sudah berapa lama ikut Tuhan, ngundang pendeta hebat-hebat di tempat ini. Harusnya hidup kita berubah. Kalau nggak berubah ada yang salah. Harus berubah. Semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, karakter kita, kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita harus menjadi sama seperti Kristus. Panggilan kita itu bukan untuk menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain. Lihat mobilku, lihat rumahku, lihat gelarku, lihat jabatanku, lihat pencapaianku, lihat semuanya yang aku miliki. Bukan. Kita dipanggil untuk bukan bersaing dengan orang lain, bukan lebih keren dari orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dimulai dengan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, haus pingin kenal Tuhan, bukan sekedar jadi jemaat gereja. Bagaimana bisa dibilang ibadahnya 2 jam disebut ibadah? Orang kita masih sibuk pegang HP sekanan kiri kok. Kalau belum kalau anak cucunya dibawa ikut ibadah, ribet itu. Belum sampingnya ngajak ngobrol dan lain sebagainya. Apa real ibadah seperti itu? Ibadah yang real adalah mempersembahkan ini tubuh ini. Jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kalau pingin kita berubah, nempel sama sumbernya. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau jadi orang Kristen gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa kelihatan ibadah di ibadah, duduk di sini.
hatinya bisa jauh dengan Tuhan. Ciri-cirinya orang gak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, tetap bisa melakukan dosa loh. Bisa datang ibadah, pulang ibadah, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, pikirannya jahat, manipulasi. Bahkan kalau jadi pengusaha, bikin 2 pembukuan. Tahu itu apa? Malsuin pajak. Terus dipikir datang ke gereja, haleluya, praise the Lord, puji Tuhan, gemetar-gemetar, tumangi tangan pendeta rebah berkali-kali, tapi kelakuannya busuk dan jahat, gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya baru umur 45 tahun. Saya sama istri saya bilang begini, saya sering ngomong nih di khotbah saya, Hani, panggil istrimu panggilan yang paling mesra. Bapak-bapak panggil istrimu panggilan siapa? Cik, Noni, nama, ibu, mama, panggil yang mesra. Panggil yang mesra, katakan yang mesra. Bapak-bapaknya udah makan, nggak bisa ngomong. Saya harus panggil yang mesra, bilang, halo, coba ikutin kata-kata saya. Saya harus panggil pasangan hidup saya dengan mesra, dengan penuh cinta. Praktek loh ya. Praktek ini bapak ibu-ibunya kan senang semua. Ibu-ibunya harusnya bahagia dong kalau digituin. Saya bilang ibu-ibu kok. Ya. Saya bilang, Hani, kita umur 45 tahun. Saya masih muda. Terima kasih sudah dipercaya untuk ngomong sama orang-orang yang lebih senior. Kita mau habiskan waktu yang ada kita ini hanya untuk nyenengin Tuhan. Hanya untuk nyenengin Tuhan. Bapak dengerin khotbah saya kan keras sekali. Nggak ada kompromi lagi. Kita mau habisin waktu kita untuk nyenengin Tuhan. Saya itu kemarin 2018 kan suka dengerin khotbah saya, pasti sering kesaksian ini. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 saya tuh punya bisnis hancur loh, bangkrut. Habis. Sampai aset-aset saya mau disita bank. Mau khotbah, istri saya telepon jam 7:30, saya mau khotbah jam 7, dia telepon, pulang itu bank tempelin banyak, itu mau disita katanya. Udah relax aja, karena kita bangkrut. Hati saya tetap nempel sama Tuhan. 5 tahun diproses Tuhan, 5 tahun dimatikan. Setelah kita dipulihkan, 5 tahun loh kita dibentuk Tuhan, diremukkan benar-benar. Dihabisin, bukan dibikin kacau, enggak. Daging loh dihabisin supaya dimatikan. Daging ini kalau nggak dimatikan, ini akan menjadi orang-orang yang belagu, sombong, sok pinter, sok hebat, sok kaya, tapi kelakuannya bejat dan jahat di hadapan Tuhan. Harus mati dulu. Katakan mati. Semakin kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri, selama 2022 saya ngomongnya ini terus, pikul salib, sangkal diri, mati daging, itu akan membawa kita ke dalam level yang berbeda setiap hari. Kekristenan kita akan dibawa ke naik level yang berbeda. Tanpa pikul salib, mati daging, sangkal diri, kita menjadi orang Kristen yang daging sama sekali. Nggak bakalan berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kita dipulihkan, saya ngomong sama istri saya, kita belajar banyak dari proses ini. Dan itu hal yang nggak gampang. Buat kami nggak gampang. Habis. Tapi membuat hati saya berubah. Hati istri saya berubah. Kita mau habiskan waktu yang ada untuk nyenengin Tuhan. Hal yang nggak penting nggak usah diributin. Hal yang nggak penting nggak usah digegerin. Hal yang nggak penting nggak usah dipikirin. Kita mau nyenengin Tuhan aja. Tuhan semakin hari semakin bawah dalam proses permukaan. Kekristenan bukan hanya sekedar KTP-mu Kristen, ibadah di gereja, tapi kehidupan kita naik level sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau tidak, kita nggak akan didapatin berkenan, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Ucapan, tindakan, pikiran, perbuatan, tingkah laku harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bisa tampilin Kolose 1 ayat 10. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini loh kekristenan yang sejati itu. Tambah hari hidupnya didapatin berkenan, tindakannya, pikirannya, perbuatannya, keputusannya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Bukan nyenengin diri sendiri, tapi pada kenyataannya kita coba senengin diri sendiri. Yang jadi Tuhan bukan Tuhan Raja sebagai Raja, tapi diri kita. Aku, diriku, dan saya memerintah dan berkuasa. Akhirnya apa orang kayak begini? Susah ditegur, susah dinasihatin, keras kepala, sok bener, sok pinter, gak mau dengerin. Kalau jadi laki-laki, gak mau dengerin perkataan istrinya, karena merasa hebat. Udah saya kasih duit kok, kamu mesti ngikutin saya.
kurang ajar di hadapan Tuhan, orang model kayak gitu. Bersyukur ibu-ibu nih, saya belain loh ibu-ibu, nggak ada senyumnya nih, tegang nih. Dengerin baik-baik. Semakin orang yang diubahkan di dalam, karakternya berubah, harus bertumbuh. GICC, apa GICC? Grow in Christ. Bertumbuh, yang bertumbuh apanya? Badannya semakin membelar. Ini saya lagi diet ketat ini, kurusin badannya. Yang bertumbuh itu manusia roh yang di dalam ini. Hidup kita tambah hari, tambah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nyenengin Tuhan. Tindakanmu, permainan musikmu nyenengin Tuhan. Khotbah bukan kelihatan pengen terkenal. Saya nggak pengen terkenal kok. Kalau terkenal bonus kok itu. Orang nggak suka sama saya, dengerin khotbah saya, pindah channel lain, cari pendeta yang lain, bagus banyak kok. Saya nggak jadi cari pengikut kok. Saya mau sampaikan firman kebenaran. Saya nggak peduli dengan orang nggak suka sama saya. Selama saya berdiri dalam kebenaran, jalan. Bapak Ibu selama berjalan dalam kebenaran, orang bilang rohani lu, belagu lu, ini jalan terus. Kita ini adalah orang yang naik onta dan ada ciwawa kain-kain di bawah. Jalan terus. Nggak peduli dengan kata orang. Ingat kan pepatah itu? Bingung terkesima atau apa sih ini? Halo. Selamat malam. Jalan terus sama Tuhan. Orang boleh tuduh, orang boleh fitnah, orang boleh caci maki, oleh perlakukan buruk kayak apapun. Jalan terus sama Tuhan. Karena kita mau kejar perkenanan di hadapan Tuhan. Justru orang yang berjalan berkenan bersama Tuhan, kelakuannya berbeda, mulutnya berbeda, sikapnya berbeda, komitmennya berbeda, motivasinya berbeda. Ini loh motivasi nih, yang tersembunyi yang di dalam. Seringkali busuk dan jahat. Kadang kita tuh pingin kenal sama orang hanya pingin dapat keuntungan. Apalagi para penjual-penjual, pedagang-pedagang. Kenal aku, yang penting kamu beli barang saya, setelah itu enggak ada ketulusan. Kita harus memiliki ketulusan, terutama hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu harus memiliki ketulusan dan kemurnian. Jangan kejar upah. Karena sekarang banyak hamba Tuhan kejar upah. Kalau mau kejar upah, bikin resto ayam geprek, baru dapat upah, dapat promo. Tapi kalau ngejar upah, bukan itu tujuan kita sebagai hamba Tuhan tuh ya. Kalau pengusaha kan ngejar profit, ngejar keuntungan, betul nggak Pak? Yang dikejar itu. Tapi kalau kita mencari Tuhan, yang dikejar adalah Tuhan. Jangan dikejarnya upah. Kita harus memiliki kemurnian, ketulusan, motivasi hati yang di dalam ini loh yang harus setiap hari harus diperbarui. Jangan kita pengen kenal orang, hanya pengen nawarin bisnis. Coba belajar tulus murni itu loh. Pengen jadi berkat bagi banyak orang. Hidupnya Bapak Ibu ini harusnya nggak ada yang terlambat sampai hari ini. Mulai besok hidup mau jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Yang kenceng. Amin. Sudah makan kan? Sudah. Hidupmu jadi berkat. Perkataanmu kepada siapapun akan memberkati banyak orang. Karena apa? Ada Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. Yang kita kejar hari ini perkenanan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Katakan nyenengin hati Tuhan. Tuhan itu adalah seorang pribadi. Dia bukan Allah yang mati atau setengah hidup. Dia atas real hidup. Yesus ngomong sebelum naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa, dia seorang penolong yang dia akan menyertai kamu kemanapun kamu berjalan. Kemanapun kamu berjalan, aku akan menyertai kamu. Dan aku akan tinggal di dalam kamu. Dia adalah seorang pribadi. Di Yakobus 4 ayat 30, katakan ngomong gini, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu artinya disakitin pikiran dan perasaan. Seperti ibu-ibu kalau dilukai perasaanmu dengan kata-kata yang gak benar, kata-kata yang gak baik, bisa bukain. Terima kasih ya. Memberkati seorang hamba Tuhan, kamu akan dapat pabrik aqua nanti. Kalau ibu-ibu dengar perkata, ibu-ibu ini kan sensitif ya kan. Jadi kalau baru pulang dari salon sering berdandan depan suaminya kan. Nggak pernah saya. Nggak pernah ya. Kok kayaknya tegang nih, ngerti nggak apa sih diajak omong. Terus ada suamimu ngomongnya salah ngomong. Laki-laki kadang ngomong ya sembarangan kan. Terus madek gitu kan. Terluka kan. Terus mukamu langsung berubah kan. Dari manis tiba-tiba langsung sedikit berubah. Masuk ke kamar. Loh kamu ngapain sayang? Nggak apa-apa. Loh kamu kenapa? Nggak apa-apa. Udah sono aku mau sendiri. Terus nangis. Kenapa terluka? Benar nggak? Tuhan adalah seorang pribadi. Dia punya perasaan. Makanya dia bisa berjalan bersama. Kata didukakan itu katanya disakitin pikiran dan perasaannya. Bayangin, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus mikirin semua tindakan kita, keputusan kita, sikap kita nih. Ini menyenangkan Tuhan apa enggak?
Kira-kira nyakitin hati Tuhan apa tidak? Atau nih keputusanku hanya menyenangkan hatiku sendiri, memenuhi kepuasanku sendiri. Kalau kita menjadi seorang seperti itu ya, kita menjadi orang Kristen yang munafik, jahat, palsu. Kita coba melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita nggak peduli hati Tuhan. Yang harus kita senangkan adalah hati Tuhan. Amin. Yang harus jadi utama dan terutama adalah hati Tuhan, bukan yang lain. Bukan yang lain. Amin. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Berkenan dalam segala hal. Nyetir mobil. Bapak-bapak sekarang ini penuh penguasaan diri nih kelihatannya. Karena udah level nakalnya sudah selesai itu. Udah level dibentuknya tuh Anda selesai. Kan gak suka ngebut-ngebutan kan, meskipun mobilnya bagus, malah pakai sopir lagi. Dulu kalau nggak ada pengendalian di jalan bisa ngamuk, marah-marah loh, dipotong, disinggung orang, atau bisnismu disikat orang, bisa marah, ingin balas. Tapi kalau kita mau berjalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kita mau tanya Tuhan dalam segala hal. Keputusan yang kita ambil, keputusan apapun yang kita harus putuskan, kita tanya Tuhan dahulu. Ini Tuhan, engkau disenangkan apa tidak? Amin. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita kenal Tuhan itu ungkul. Kenal Tuhan bukan pakai pola kita sendiri, nalar kita sendiri, tapi mengalami Tuhan, mengalami kepenuhan Kristus. Di 1 Petrus pasal yang ke-22, 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kalau kita mau bertumbuh, ingin bertumbuh menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita harus memiliki rasa haus dan lapar, ingin kebenaran yang murni, seperti bayi itu. Bukan kelakuannya seperti bayi, tapi rasa haus dan laparmu harus seperti bayi, merindukan susu, makanan yang membuat dia bertumbuh setiap harinya. Kalau tidak, Kristenmu sakit. Hanya dengerin khotbah 2 jam ibadah hari Kamis seperti ini, dan 2 jam di gereja, terus dipikir bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita nggak pernah kasih makan rohani kita. Bagaimana mungkin kita bertumbuh sesuai dengan Kristus? Kita harus mengalami pertumbuhan yang real, yang penuh, seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, banyak rencana Tuhan yang harusnya digenapi dalam kehidupan itu nggak digenapi. Harusnya kita menggenapi semua yang Tuhan harusnya tentukan kepada kita. Tapi karena kita ini ngawur hidupnya, hidup meleset dari apa yang Tuhan mau, jatah yang harusnya kita terima, kita nggak terima. Sekarang buka di Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Mati, daging, pikul salib, sanggal diri. Katakan mati. Mati daging, pikul salib, sanggal diri. Tanpa ini kita nggak akan dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus dikerjakan setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak dekat sama Tuhan, kita akan bertindak sama kita sendiri loh. Orang yang memiliki pengertian yang benar dengan Tuhan, semua keputusan diambil hanya untuk nyenangin diri sendiri, kepuasan hawa nafsunya saja. Justru kita ini dipanggil di kumpulan orang-orang kayak begini nih, harusnya kita memiliki komitmen dengan Tuhan yang berbeda, cinta dengan Tuhan itu yang berbeda. Makanya karena itu matikanlah dirimu dalam segala sesuatu yang duniawi. Duniawi itu pola pikirnya, cara pandangnya seperti orang dunia. Tetap bekerja, tetap bisnis, tetap punya pabrik, tetap punya usaha, tetapi pola pikirnya kerajaan Allah, bukan pikirnya orang dunia. Orang dunia segala macam cara dipakai untuk memenuhi kepentingannya sendiri, berhasil untuk dapat keuntungan, tapi gak peduli berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Tetapi orang percaya, pikirannya, pola pikirnya sesuai dengan kerajaan Allah. Orang-orang kayak begini loh, kalau dia pergi ke dunia marketplace, dia jadi berkat. Omongannya berbeda, sikapnya berbeda, keputusannya berbeda. Real manifestasi Tuhan itu ada. Harusnya kita ini kan bertahun-tahun nyembah Tuhan, ngalami Tuhan. Harusnya Tuhan menyertain kita, real loh, ada kuasanya. Perkataan kita ada bobot dan otoritasnya. Bayangkan jadi orang Kristen bertahun-tahun gak kemana-mana, gak jadi apa-apa. Harusnya Tuhan tempatkan kita di posisi yang benar, harusnya kita capai loh. Tapi karena kita jalan mau kita sendiri, kita nggak mau ngikutin Tuhan, kita nggak akan jadi apa-apa. Gampang ngambek, kelakuannya duniawi, percabulan di sini dicatatkan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ini orang pola pikirnya dunia, di sini nggak ada nih orang kayak begini nih. Amin. Ini kudus semua di sini. Oh tadi nyembah sampai nangis-nangis kok soalnya.
kayak Bunda Maria semua. Wah, yang para prianya kayak Yusuf, yang wanitanya kayak Maria, luar biasa. Tapi di sini nggak ada ini orang kayak begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini lo nempel. Ini kalau nggak dimatiin tuh muncul. Nyatanya kita selalu pingin kelihatan hebat dari orang lain. Kita pingin selalu nonjol di hadapan orang lain. Bener apa enggak? Kenapa? Membanggakan diri. Lu lihat tuh, aku, diriku dan saya. Betapa hebatnya aku. Orang-orang pada kayak begini nih, kalau hujan pasti kemasukan air hidungnya karena jalannya dongak. Sombong nih. Lihat tuh. Meski pakai payung orang begini. Ya, kita harus belajar ngikutin gaya hidup Yesus. Kita kan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan kan? Yang diubah segambar dengan karakter kita, kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, pikiran kita. Tahu nggak diubahnya lewat apa? Diizinkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang dipakai untuk meremukkan kita, menghancurkan kita adalah seringkali orang yang paling kita cintai, Pak. Siapa itu, Pak? Bojomu. Yang dipakai Tuhan sering membentuk kita. Betul apa enggak? Kalau orang yang lain ngomong itu kan kita yes, biasa aja. Tapi orang yang kita cintai, yang kita sayangin, ngomong dan ngomongnya nyelekit, gimana Pak perasaanmu, Pak? Senyum ya, Pak? Bahagia terus ya? Atau kadang kesel? Justru respon kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Mau didapatin berkenan ya kita harus dicabutin semua yang jahat di dalam diri kita. Kalau enggak akan bisa. Ayat yang ke-6, semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tapi sekarang buanglah semua ini. Ini biasanya ada nih dalam diri kita. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah. Siapa yang gampang marah? Gak ada ya. Oh haleluya, puji Tuhan semuanya. Geram, gak ada. Geram itu kuasa sampai begini nih. Oh, aku tuh capek hidup sama kamu, udah capek, kamu gak berubah-berubah. Pernah ngalamin kayak begitu? Gak ada, ya wis lah, gak ada, ya baik semua. Kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini tanpa kita sadari seringkali terjadi kan dalam diri kita. Dan kita harus belajar kendalikan. Saya diajarin bapak saya udah dipanggil Tuhan. Orang Jawa diajarin, tahu nih orang Jawa ini, falsafah ini. Sabdo bandito ratu. Perkataan kita memiliki otoritas, hukum dan ketetapan. Kalau mulut kita pingin punya kuasa, mulutmu pingin doa sama orang, ngalami kesembuhan-kesembuhan, lepas terjadi lepas, bukan Yesus ngajarin begitu. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu ikat di surga terikat di bumi. Kita diajari memiliki kuasa dan otoritas lewat perkataan kita. Itu dimulai dengan mulut kita yang sering kali ngomong yang baik. Tapi di sini kayaknya bahagia semua nih yang suami istri, nggak pernah ribut, nggak akhirnya berantem kan? Luar biasa ini, bahagia semua kan? Kalau kita ngelihat orang lain atau ngelihat anakmu atau ngelihat pasangan hidupmu yang kelakuannya nggak sesuai dengan firman Tuhan, biasanya ngapain? Lu nggak biar dijawab toh ya. Biasanya ngomong apa? Kamu tuh lu kayak begini, ngomongin jelek, betul kan? Sekarang masih dirubah, diomongin janji Tuhan atas hidupnya seperti apa akan terjadi. Kamu tuh lu istri yang baik, luar biasa. Aku tuh bangga lu punya istri kayak kamu, bijaksana, mulutnya manis, wah bisa ngatur rumah tangga dengan baik. Jangan dikata-katain. Tadi pagi saya udah ngajarin tentang, dengerin khotbah saya tadi siang, bagaimana membuat suami-suami membuat istrinya bahagia. Oh, ibu-ibu mesti dengerin ini. Ini perjuangan tuh membela ibu-ibu nih. Dengerin. Kita harus berkata-kata yang benar. Kalau mulut kita penuh kuasa, pingin penuh kuasa diurapi. Ngelihat anak-anak melakukan perbuatan yang ngawur, kadang kita teriakan, mana nada tinggi kan, wah gitu kan. Sekarang bilang, panggil sini. Sinyo, noni, sini. Kamu orang dipakai Tuhan suatu hari. Aku berkatin kamu ya. Mulut kita dalam segala hal ngomong. Punya pegawai, biasanya ibu-ibu yang punya sopir atau punya mbak yang agak sedikit ngeyel, teriak histeris kadang kan, nggak ada yang ngaku. Senyum semua. Ibu-ibu ini masih denger apa nggak sih? Kok terkesima atau apa ya? Nggak ada respon banget sih. Kita mau belajar berespon benar dalam segala situasi, supaya kita didapati tetap berkenan di hadapan Tuhan. Buang semua kata-kata kotor, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Bapak Ibu dengar firman kayak begini, memperbarui loh manusiamu, semakin diperbarui.
Alkitab katakan Yohanes 8 ayat 32, firman yang kamu ketahui, kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin kita diperbarui dengan firman, ini harus diperbarui. Kalau ini nggak diperbarui, selalu pakai pola pikir yang lama, pakai cara yang lama. Kita hari ini kan dengar kan di YouTube kan 2023 kayak begini, apalagi di TikTok segala macam, gelap, kacau, rusak. Itu kan kata orang nggak kenal Tuhan. Kita yang kenal Tuhan, punya pengharapan. Di Mazmur 91, coba baca, buka Mazmur 91. Apa itu? Nggak usah dengerin kata orang, dengerin kata Tuhan. Dengerin kata orang, dengerin kata media sosial, pusing, panik, apalagi sekarang mau pilpres, hoax semua isinya, caci maki. Saya itu udah berapa lama nggak nonton TV Indonesia, sekarang lebih banyak nonton TV Korea. Kata istri saya, kamu kok suka Korea daripada nonton berita Indonesia, pusing isinya berita buruk. Coba lihat, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dia yang melepaskan aku dari jerat perangkap burung. Nanti baca semuanya, perkatakan semua Mazmur 91 ini berkata-kata loh. Dunia boleh terjadi penyakit sampar, terjadi kekacauan, tetapi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kalau kita berlindung di dalam Tuhan, Tuhan menyertai kita, siapa yang sanggup goncangin kita? Siapa yang bikin kekhawatiran? Loh, Bapak Ibu khawatir, stres, bingung akan masa depan, takut ini dan itu karena kamu gak percaya Tuhan loh. Kamu lebih percaya dengan kata orang loh. Yang dipercayain kata Tuhan. Katakan amin. Kata Tuhan, ngerti nggak kata Tuhan? Diomongin, diperkatakan, dihidupin itu. Jangan dengerin perkataan orang lain, dengerin media sosial. Orang nggak denger, nggak kenal Tuhan, nggak ngalami Tuhan, kok didengerin perkataannya buat apa? Dengerin orang yang kayak begini nih loh. Denger di YouTube, makanya. Amin. Dengar firman, hidupmu akan bahagia. Lo kita lo kenal Tuhan, kita nggak bakalan khawatir, stres. Wah, nanti anak-anakku gimana, cucuku gimana ya, bisnis gimana, ini kok ada inflasi ya, deposito kok nggak naik terus. Nggak usah pusing. Kamu berjalan sama Tuhan, Tuhan pelihara. Saya dalam kondisi berat, benar-benar berat. Saya tuh punya bisnis, saya suplai perusahaan gede, dan ternyata kita rugi besar, ninggalin utang gede. Sebelum pandemi, dihajar pandemi lagi. Apa nggak punya duit? Itu real. Tapi kita masih berkatin orang waktu itu. Biasanya kita pegang uang. Tahu kan ibu-ibu, istri saya tuh biasa pegang uang terus nggak pegang uang. Tahu sendiri kan apa yang terjadi kira-kira? Dunia seperti kiamat. Dikit-dikit kalau udah ada dari pihak pabrik tanya, nagih katanya, kapan ya Tuhan Yesus datang ya? Loh, ngawur. Kamu mau lepas tanggung jawab ini? Beneran. Ini pemain musik saya tuh tahu penderitaan kita. Lagi gak punya uang, diajak ngopi, salah pilih kopi. Katanya bikin apa? Beli kopi apa yang kecil itu? Maunya beli yang gelas gede, nggak taunya espresso hanya kecil. Ya udah nggak punya duit pakai gitu. Itu tahun-tahun 2018, 2009. Kita ngalami masa krisis yang berat sekali. Sampai hari ini Tuhan berkati. Kita bisa memberi makan banyak orang. It's powerful. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan tolong Bapak Ibu. Nggak usah pusing, nggak usah takut. Kenali Tuhan secara pribadi. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Dia real, Dia memberkati kita. Kita nggak ngejar berkat kok, kita ngejar pribadinya. Kita pengen kenal pribadinya. Kalau kita kenal pribadinya, kita nggak pernah khawatir dan takut karena Tuhan kita menyertai kita. Ini wong desa. Bapak tadi tanya, orang tua saya itu sederhana sekali. Saya itu disekolahkan dengan bayar pisang, dibayar pakai pisang. Karena penjual pisang, anaknya penjual pisang. Wong desa, wong kampung, kalau di Zoom harus di berapa ribu kali baru kelihatan tempat desa saya. Bukan siapa-siapa. Aku ki bukan sopo-sopo. Tapi karena ada Tuhan, membuat orang-orang diubahkan melalui hidup saya. Karena ada Tuhan yang mengalir, berkuasa manifestasi karena memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu ini. Nanti orang-orang akan diubahkan melalui hidup Bapak Ibu. Hidupmu bukan berbicara tentang dirimu, aku, diriku, dan saya. Dengan apa semua pencapaianmu, milikmu, dan segala macamnya. Tapi hidupmu akan berbicara tentang orang lain yang diubah Tuhan. Katakan amin. Tentang orang lain yang akan diberkati Tuhan. Tentang orang lain yang akan disembuhkan Tuhan. Tentang orang lain yang akan dipulihkan Tuhan. Hidupmu akan berbicara bagaimana Tuhan bekerja menjamah banyak orang. Dimulai yang di dalam ini harus diperbaharui setiap hari. Waktunya sudah habis ya, saya udah terintimidasi kalau melihat jam-jam. Bentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Coba ngomong ini, waktu saya ngomong sebentar lagi. Jangan dong gitu. Sebentar lagi ya. Jangan dong. Sayang sama saya nih. Luar biasa nih. Ya kita lanjut, sebentar lagi selesai.
Oh, luar biasa ini. Top. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita tuh tujuan akhir kita bukan menjadi orang yang sukses, menjadi orang berhasil, menjadi pendeta yang terkenal, menjadi pendeta yang diurapi. Bukan. Kita diubah menjadi serupa segambar dengan dia. Karakternya, kelakuannya, gaya ngomongnya, keputusannya. Hidupmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau hidupmu menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kamu berjalan kemana-mana, hadirat Tuhan menyertaimu. Orang akan diberkati, orang akan diubahkan, orang akan dijamah Tuhan. Amin. Hidupmu pasti hari ini berubah nih. Pulang nih, weh ada Tuhan di saya nih. Ayo. Siapa kamu ngalamin apa? Tak doain sini. Powerful. Hidupmu jadi berharga. Bapak tadi ngomong, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Setelah ngitung hari-hari mau ngapain? Mau dapat bonus? Bagi dividen? Hah? Menghitung hari-harimu setiap hari, setiap menit, setiap waktumu tuh memberkati banyak orang. Kamu perjalanan hidup kita setiap hari meninggalkan jejak, dan jejak itu akan menjamah semua orang. Karena ada hadirat Tuhan yang menyertai kita. Bapak ibu-ibu, hidupmu itu berharga, bernilai. Besok ke pasar ngajak ngobrol, ngomongin tentang Tuhan, dan tiba-tiba orang bisa menangis di jamaah Tuhan, diubahkan. Bahkan ada kerasukan setan pergi, kabur. Karena hidupmu disertai Tuhan, diurapin Tuhan. Ibu-ibu yang di belakang katakan amin yang kenceng. Amin. Ya wis lah, nggak apa-apa. Sekali lagi. Ya, luar biasa. Jangan puas dengan dirimu hari ini. Hidupmu akan dipakai Tuhan. Kemanapun kau pergi ada urapan yang mengalir. Urapan mengalir, menyertai. Semakin kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Otoritas dan kuasa yang pernah diambil oleh iblis dipulihkan atas hidup orang percaya. Bukankah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong begini? Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, power untuk berdasar. Saya udah alami berkali-kali. Saya ngelayani orang di mobil, ngelayani orang di mall. Saya doain manifestasi, ramai sekali di Mall Central Park itu. Terjadi kelepasan. Saya doain orang-orang di jalan, ngalamin mujizat luar biasa. Terus Tuhan manifestasi. Kita nggak akan tahu bahwa kita diurapi sama kita terjun ke dalam pelayanan. Bapak Ibu nggak akan tahu bahwa engkau dipakai memiliki karunia kesembuhan sampai engkau tumpang tangan atas orang sakit. Dipikir kita nggak ngerti apa-apa, ya cukup laku ke gereja, cukup aku punya usaha, cukup anak-anak istriku bahagia. Tidak cukup seperti itu. Engkau harus keluar jadi saksi. Manifestasi kuasa Tuhan akan mengalir melalui hidupmu. Dan hidupmu suatu hari didapati, hai hamba-Ku yang berkenan. Silahkan masuk meja perkawinan anak domba. Kita semua akan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Otoritas kuasa Tuhan akan kembali dipulihkan atas orang percaya. Tidak ada kata terlambat, Ibu. Amin. Mulai besok ada anak cucu tumpangin tangan. Doain, besan, mantu, semuanya doain. Jadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya cukup ke gereja, terus ke gereja bertahun-tahun plonga-plongo nggak ngerti firman, nggak ngerti ayatnya mana. Aku ngadepin masalah ini gimana ya, khawatir, aku bingung. Udah gereja bertahun-tahun tapi plonga-plongo nggak ngerti ayat, pakai ayat yang mana, pasal yang mana. Katanya mau bertumbuh. Kalau mau bertumbuh, hidup kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Judulnya di sini grow increase, bertumbuh. Bukannya bertumbuh badanmu, bertumbuh berkatmu, karaktermu, urapanmu, pengaruhmu juga harus bertumbuh, memberi dampak buat banyak orang. Amin. Sebentar lagi ayatnya kelar. Berapa banyak nih? Kok masih banyak ayatnya? Ya kita cepetin ya. Nanti kita lanjutkan di YouTube, dengerin YouTube. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Orang Kristen yang nempel sama Tuhan itu relax dan tenang. Rest in the presence of the Lord. Rest in the presence of the Lord. Artinya menyerah penuh dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu rest in the presence of the Lord. Duduk, diam, tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tinggal di tempat maha tinggi, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Amin. Kalau kita tinggal di tempat tinggi di mana roh Allah ada kuasa Allah, ada hadirat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, engkau ngadapin apapun juga, engkau hanya bisa senyum. Tuhan, aku tahu engkau sedang mengerjakan sesuatu dalam hatiku. Engkau mau hatiku berubah menjadi serupa segambar dengan engkau. Tujuannya satu, kuasamu akan mengalir dalam hidupku. Dia saya jelaskan, umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku. Dengerin yang ikut ibadah online. Hidupmu hari ini komitmen sama Tuhan.
Kalau masih ngaco, masih ngawur, masih melakukan dosa dan pelanggaran, ambil keputusan untuk bertobat, kenal Tuhan. Ketika kau mengambil keputusan untuk bertobat, kenal Tuhan sungguh-sungguh, hidupmu akan dipulihkan dan dipakai memulihkan banyak orang. Amin. Hidup kita begitu bernilai setiap harinya. Makanya kita diajari untuk ngitung hari-hari kita itu begitu bernilai sekali. Karena setiap menit kita akan memberkatin banyak orang loh. Setiap menit kita orang akan dijamah oleh Tuhan. Setiap hari kita banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Jangan berhenti menjadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Mulai belajar kenalin Tuhan dan bangun keintiman dengan Tuhan. Ayatnya tinggal 3, kita lanjutkan ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ada damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera artinya tenang, rest, enjoy, gak kacau, gak bingung, gak panik. Ibu-ibu kalau hatimu panik, gelisah, bingung, gak bisa tidur, minum sanak karena stres, pasti ada sesuatu yang gak benar dalam hati kita. Kalau hati kita tuh gak damai sejahtera, berarti ada yang gak benar loh. Makanya perlu diberesin. Damai sejahtera itu seperti barometer. Kadang kasih warning. Beberapa kita kadang kan, kita ini kan bisa jatuh dalam dosa kan, seringkali kan. Kita ngobrol-ngobrol, kumpulan bapak-bapak ini, tiba-tiba kita ngobrol, nggak taunya setelah pulang tuh ditegur Tuhan. Kamu tadi sombong, pernah kan? Kamu tadi membanggakan diri loh. Kamu tadi mencurikan kemuliaan. Kamu tadi bohong loh. Pernah kan kalau gitu? Terus pulang ditegur kan. Waktu kamu nggak bertobat kan ada rasa emang deg-degan kan. Siapa yang pernah nerabas jalur Transjakarta? Nggak ada kelihatan. Nggak ada kudus. Nggak ada, ini kudus semua. Apa ya? Kira-kira pernah siapa yang pernah bikin kesalahan dan tahu itu salah, tapi hatinya nggak tenang, deg-degan? Pernah? Pernah apa enggak sih? Deg-degan kan? Nggak sejahtera kan? Kalau nggak sejahtera itu suruh cek loh, hatimu tuh nggak bener loh, nggak bener loh. Karena Roh Kudus kadang kan templak kan. Kadang kita bikin kesalahan, tiba-tiba ada perasaan nggak enak yang di dalam kita kan. Pernah ngalami itu nggak? Oh, apa ya, aku kok gelisah nggak enak. Terus cek sama Tuhan. Kamu bikin kesalahan, cepet bertobat loh. Ngerti kan? Itu yang bikin nggak ada sejahtera. Kalau itu dibiarkan, lama-lama iblis akan ambil keuntungan. Iblis masuknya melalui kelemahan kita, melalui dosa-dosa yang kita anggap sepele tadi. Tapi tujuannya kekuatan kita. Yang dihajar adalah kekuatan kita, masuknya melalui kelemahan kita. Bisa mulutmu, bisa pikiranmu, bisa kemauanmu, bisa kelakuanmu. Kalau nggak sejalan dengan Tuhan, nggak damai sejahtera, beresin. Supaya hidup kita semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Katakan amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Ngomong sama orang aja mesti ngomong dengan firman. Nggak boleh saling melukai. Kadang kita itu ya ngomong sembarangan kan. Kadang kita tuh ngomong sembarangan. Terus tanpa kita sadarin perkataan kita tuh melukai orang lain. Kita udah lupa, tapi orang yang kita katain tadi teringat bertahun-tahun loh. Bisa seumur dunia ingat, bisa kepahitan. Makanya hari ini mesti belajar kontrol mulut. Katakan masalah. Katakan masalah. Biasanya timbul dari sumbernya 2 senti di bawah hidung saya. Apa? Bahasa Jawa, bahasanya Bapak cangkem, bahasa Jawanya. Ini kalau nggak dikontrol, nggak sesuai dengan firman, ini sering melukai orang. Bener apa enggak? Ibu-ibu pernah nggak terluka dengan perkataan suamimu? Nggak ada, ini suaminya udah bertobat semua. Soalnya ini suaminya udah bertobat, haleluya semua. Sekarang kita mau belajar kata-kata ngomongnya kebenaran, memberkati. Tiap hari bilang I love you, bapak-bapak. Pak, aku wis tuwe, Pak, udah 50 tahun masa alope. Harus kuno lah, dengerin. Semua istri seneng dibilangin gitu kan. Ibu-ibu seneng nggak? Itu loh, anak muda tuh belajar mesra itu sama si suamimu, istrimu tuh. Istri itu seneng. Ada penelitian, istri itu harus mengalami touch meaning dari suaminya. Tahu touch meaning? Sentuhan penuh makna. 1 hari minimal 15 kali. Bukan dibilangnya, katanya Pak Peter harus touch meaning 15. Sebentar ya, 1, 2, 3. Nggak seperti itu deh ya. Pegang tangannya, bilang kamu tuh luar biasa. Saya tuh setiap hari bilang, honey I love you, you are the best. Aku tuh tambah hari tambah cinta sama kamu. Dia udah tahu itu. 1 hari saya bilang cinta itu puluhan kali bisa. Tiap hari bilang I love you.
Kalau nggak kita nih, kita nih harus begitu. Suami-suami terutama harus belajar nyenengin istrinya. Katakan istrinya harus kenceng ngomongnya, wamoen gitu. Istri-istri harus juga belajar menghormatin suaminya. Suami harus belajar nyenengin istrinya. Istrinya harus ngomong kenceng harusnya. Nggak bereaksi apa-apa. Aduh, udah ngantuk kelihatannya ini. Harus praktek. Nanti hubungan suami istrimu bahagia. Kalau suami istri bahagia, kamu nikmatin surga di muka bumi. Hampir setiap hari itu saya ngonselingin orang, tiap hari. Dan masalahnya ribut, gegeran, masalah suami istri. Bayangin, mereka menikmati, Pak aku kapan ya Pak, mendingan aku mati saja. Ngawur saya bilang. Pak aku nggak tahan dengan istriku. Proses bagianmu harus lakukan. Di sini kan bahagia semua kan, nggak ada yang problem kan suami istrinya. Kelihatannya ibu-ibunya bahagia semua kok. Bapaknya juga, wah diberkati semua ini sini nih, mesra semua ini. Bayangin, kalau kita pengen menikmatin surga di muka bumi, sayangin suamimu, hormatin suamimu, udah sayangin istrimu, kamu akan bahagia selalu. Dimulai dibilang I love you, sayang, gula, madu, sugar, rayon, pulau, I love you. Kalau jalan gandeng tangannya, kamu tuh luar biasa loh. Bilang istri itu kadang sering ngomong begini, suami kan harus dihormatin, dihargain kan. Bilang sama suami begini, terima kasih ya sudah menjadi suami yang baik. Aku tuh bangga punya suami, kamu udah ganteng, pinter, jago cari duit. Wah itu suami luar biasa tuh, wah rasanya seperti raja, bener gak Pak? Praktek loh ibu-ibu ya, jangan senyum-senyum aja di sini. Pak aku wis tuwek, Pak wis kuno lah, itu mah anak muda. Nggak ada expirednya, harus tetap bangun keintiman dengan suamimu, dengan istrimu. Suami juga harus belajar mesra ngomongnya. Jangan ngomong, woi ini, mentang-mentang kasih duit, woi perintah. Kadang kita tuh perlu dengerin istri ngomong. Itu pekerjaan yang paling membosankan, dengerin istri ngomong. Saya tuh tahu berita nih. Apalagi kalau nemenin ke mall. Tadi kan seperti orang Mesir kata Bapak tadi. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari orang Israel. Tadi apa? Untuk mall keluar dari hatinya ibu-ibu itu susah katanya. Apalagi lo minta istri ke mall, kan lumayan mendingan kita nge-Starbucks ngopi kan. Apalagi kalau dengerin istri, dia tahu berita A sampai artis ini, gue tahu ya, saya bilang. Sambil kita jalan, dengerin, kita perlu dengerin lo itu lo. Suami harus belajar dengerin lo. Saya tuh berita banyak di Indonesia dari istri saya. Lo kamu tuh kok tahu kok hebat ya, saya bilang. Ya aku kan kadang-kadang lihat medsos ini ya udah dengerin, kita harus belajar dengerin lo sebagai suami lo. Dengerin ngomongnya. Kalau kita kan mau nikmatin hidup kan bahagia kan, nggak mau gegeran berantem kan. Kita menikmatin surga di muka bumi. Kita menjadi orang yang mesra. Orang dunia loh, kamu tuh kok mesra? Nanti teman-teman yang nggak kenal tuh, loh kamu kok mesra ya? Tetap mesra. Iya dong, aku nggak tertarik dengan perempuan manapun. Oh, istriku lebih cantik, lebih hebat kok. Ibu-ibu kok nggak ada yang amin ya? Suami di sini tuh orang suami yang takut akan Tuhan semua ada. Tertariknya hanya pada pasangan hidup, karena setiap hari kita jatuh cinta dengan pasangan hidup kita. Amin. Praktek lo ya. Praktek lo, nanti kalau gegeran ngapain sama suami, sama istri, langsung sini sayang. Kita kan suami istri sering berantem kan, sering selisih pendapat loh. Apalagi kalau nunjukin jalannya macet, biasanya laki ngomel tuh. Pasti ngomel tuh. Kita itu dulu mengambil keputusan untuk menikahin pasangan hidup kita itu atas dasar cinta. Betul apa enggak Pak? Betul apa enggak? Lu terus ngapain setelah kita ribut, gegeran, selisih pendapat, terus kita jelek-jelek, kita rendah-rendahin, kita bawa orang tuanya, nenek moyangnya, buyutnya, Pak Kongco, segala macam disebut, buat apa? Bukankah itu malah menyakitin? Sekarang kalau ribut sama suamimu, sama istrimu, panggil sini. Ngapain sih kita ribut? Bukankah waktu yang ada di kita mau senengin hati Tuhan? Sorry aku salah. Saya itu disuruh Tuhan begini. Awalnya capek. Istri saya itu karena mamanya dari Tiongkok sana lah, kan kaku. Ya saya mesti yang lembut dong. Saya mesti yang romantis. Kok Tuhan aku ini kok kalau ada ribut kok saya selalu ngalah sejak nikah ya Tuhan. Terus Tuhan tuh ngomong iseng-iseng. Memang kamu harus lakukan itu, mateng saya bilang. Jadi setiap ribut saya itu harus minta maaf. Ternyata ribut gede kayak apa setelah minta maaf kelar loh. Lah kan matiin daging saya toh. Ibu-ibu ngerti nggak ini? Kalau ribut gegeran cepet samperin suami, I'm sorry ya, aku maaf ya. Berat kan bagi orang yang egois? Ayo, ibu-ibu kok tercengang semua ini, terkagum-kagum atau apa? Hah? Apa tertuduh?
Kita itu untuk minta maaf sama pasangan kita itu rasanya berat kan? Nanti kurang ajar, nanti begini, nanti merendahkan saya. Bener nggak? Tapi pada waktu kita praktekin ternyata Tuhan ubah hati kita, Tuhan ubah pasangan kita, hidup kita jadi bahagia. Kita nggak pernah ribut loh sekarang. Dulu 6 tahun pernikahan kita tuh isinya gegeran berantem gara-gara orang lain kan konyol. Saya bilang, Tuhan ini capek nih, aku nih hamba Tuhan khotbah kok kayak begini. Ternyata saya harus belajar dengerin dia. Saya harus berjalan selevel dengan dia pelan-pelan. Masa gara-gara hal sepele ribut? Istri saya kan tertib, saya ini kan koboi orangnya. Woi, serampangan lah. Dia tertib, kudus, suci, tak bercacat celah. Spon piring harus di tempatnya, sepatu harus di tempatnya, suka gitu-gitu harus kudus, suci semuanya lah. Saya koboi. Sponnya saya taruh tidak di tempatnya. Ribut, gegeran. Lalu saya bilang, lah kok kayak gini? Dia bilang, apa hubungannya dengan hidup? Lah tinggal taruh gini kan kelar. Enggak pokoknya. Kamu kalau nggak taruh spon tempat-tempatnya, kamu bisa menempatkan hati saya. Loh, apa hubungannya? Katanya. Menempatkan hatiku di kamu tuh apa? Nanti kamu sembarangan sembrono. Loh, spon apa hubungannya dengan hidup saya ya? Ternyata saya belajar, memang perempuan itu terlalu rumit loh dimengerti. Karena waktu diciptakan laki-laki pada tidur. Itu loh di Kejadian itu loh. Hawa diciptakan ketika Adamnya tidur, makanya kita susah ngerti. Nah itu saya belajar ngerti 6 tahun. Setelah ngerti ya tak ikutin aja. Nggak pernah ribut loh. Lu praktek firman loh. Setiap ribut gegeran berantem. Saya sedikit nada tinggi. Saya kadang nguji. Pasti geger. Saya udah tahu nih. Sampai deh, honey, I'm sorry, aku yang salah ya. Aku belum menjadi suami yang sebelum seperti Yesus. Nangis, cium, udah kelar. Selesai. Coba kalau saya ngotot. Tapi kebanyakan istri nuntut suaminya seperti Yesus semua kan? Dan ternyata yang didapatin bukan Yesus, mirip Yudas malah. Ayo, kita sama-sama bertumbuh, berproses menjadi orang yang berkenan. Dalam hubungan suami istri kita harus bahagia loh. Kalau suami istri kita bahagia, kita kerjakan bahagia, anak-anak, cucu-cucu kita menikmati bahagia loh. Bayangin nih, kalau kita lagi bersih tegang nih sama pasangan hidup kita, tidur nyenyak enggak? Gelisah nih, peluk guling sana. Jangan deketin aku, nggak mau disentuh. Ayo orang alami kan? Jangan sentuh aku, najis katanya. Ngawur, cepet dikelarin. Tahu saya bilang sama istri saya, Hane, kita boleh ribut, boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 2 menit. Wah, dagingmu akan jadi jeritan. Harus komitmen loh. Artinya apa? Duduk bareng, diselesaikan. Ngomong, I'm sorry ya. Itu nggak mudah, bukan orang yang keras hati, orang yang sombong, orang yang belagu, apalagi bapak-bapak yang kaku. Enggak, harga diriku di mana? Wah, berat loh ini. Saya pernah khotbah dicari di YouTube, judulnya Susah Minta Maaf. Karena apa? Ego. Sombong, belagu, sok pinter, sok kudus, sok hebat, sok kaya. Untuk minta maaf susah. Tapi ketika kita minta maaf, ternyata Tuhan ubah hati kita. Tuhan itu ingin merubah hati kita. Katakan, Tuhan mau rubah hatiku. Lewat persoalan, lewat masalah, lewat perselisihan. Tuhan mau hati saya dibentuk, diubah menjadi sama seperti Yesus. Nanti kamu akan menikmati Tuhan. Nanti orang yang paling bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu adalah orang yang paling kamu sayangi, paling dekat, tidur bareng, makan bareng gitu loh. Siapa? Suami-suami siapa? Istri bila siapa? Suamimu. Akan melihat, kok istriku berbeda ya sekarang. Wih, penuh penguasaan diri nih. Ini istri daman seperti Amsal 31, the best ini. Biasanya nyap. Kotor gimana, nyap ngomel. Kok tiba-tiba ini berubah? Ini baru ikut GICC ibadah nih. Itu pendeta yang itu tuh, yang ngomongnya ketus tuh. Kok menjadi berubah? Powerful. Amin. Harus berubah makanya. Pulang ibadah harus berubah. Bilang sama suaminya, honey, gula madu, I love you, you are the best. Nanti bawa pulang. Tadi kota apa Pak Peter? Oh, ikut ya ibu ya, ikut Zoom ya, dengerin nih. Nanti bilang sama bapak itu. Nanti samperin istri. Cium. I love you. Kamu tuh dikirim Tuhan buat hidup saya. Kamu tuh the best. Tadi bapak tadi bilang kan, ini orang susah-susah nih karena ada wanita di belakangnya. Ini nggak akan jadi seperti ini kalau nggak ada istri saya loh. Gara-gara spon tadi loh dibentuk hati saya. Spon piring tadi. Belum lagi naruh sepatu sembarangan. Belum lagi koboi. Hidupnya serampangan loh. Saya kan orang jalanan.
hidup dididik dengan keras, dia dididik dengan hidup teratur, berubah. Suku berbeda, kelakuan berbeda, cara didik keluarga berbeda, terus nikah bareng kulitnya berbeda, satu susu, satu kopi gelap, semuanya berbeda. Dan saya harus dituntut seperti Yesus, katanya. Dikit-dikit, kamu kan hamba Tuhan, harusnya begini. Tuhan, belajar berubah. Ketika saya berubah, istri saya berubah, hidup kita bahagia. Terus kan mama tinggal di Duta Mas. Mama udah sepuh, udah 95 tahun. Tiap 2 hari ke sana. Kadang kamu ke sana nanti sore malam tak jemput. Terus siang-siang kamu telepon saya kangen ya, dia ketawa. Ha. Harus bangun hubungan seperti itu. Ngerti enggak? Ibu-ibu ngerti apa enggak? Sering bilang I love you sama suamimu ya. Pak, aku wis umur 60 tahun nih loh, Pak. Kasih contoh buat anak cucu. Kasih teladan. Kalau anak cucu ngelihat kita mesra, hidup kita bahagia, mereka juga akan bahagia. Ibu-ibu katakan amin. Udah pengen pulang ya? Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat ngajarnya pakai hikmat. Kita ini sebagai imamat yang rajani, kita ini posisi kita adalah imam dan raja. Raja punya otoritas, imam mendidik, ngajarin orang untuk kenal Tuhan. Ngajarnya pakai hikmat, menegurnya pun juga pakai hikmat. Siapa kalau ada pasangan yang salah negurnya dengan nada tinggi? Gak ada yang ngaku pasti. Dijamin ini mukanya nih, ketahuan nih. Langsung bapak. Sekarang ngomong. Kadang saya praktekin sama istri saya. Hani, kamu kok nadamu tinggi? Coba diulang lagi. Masih nada tinggi, diulang lagi kamu ngomongnya nada tinggi. Dia ketawa. Harus praktek loh. Kalau enggak mau ngajar apa? Kan biasa kita tuh senangnya ngomong dengan nadanya ketus kan. Kalau ngelihat ada orang salah, kita tegur dengan nada ketus, itu kita seperti makan nasi padang pakai rendang, pakai ayam pop, cabenya hijau yang banyak, pedes mak nyes gitu, bener nggak? Sekarang harus berubah, negurnya pakai hikmat. Makanya ini harus jadi berkat, bukan jadi problem. Ini harus punya kuasa otoritas, punya urapan untuk mengubah orang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Di ayat ini lebih mengeri lagi. Dan menegur seseorang yang lain sambil menyanyikan mazmur. Negur sambil nyanyi mazmur itu piye? Negur sampai nyanyi mazmur itu kan perlu hikmat, bener nggak ini? Negurnya sambil nyanyi, artinya tuh kita tuh perlu penguasaan diri loh. Nggak boleh negur dengan nyakitin loh. Kita nih sebagai orang percaya nih. Apalagi negur pasangan hidup kita yang kita cintai. Ngapain kita sakitin dia? Bukan kita lebih mencintai dia, ngapain kita sakitin, kita lukai? Sampai dibikin nangis, bikin sakit hati. Suami harus bertobat. Yang dengar online nih dengerin, suami kau harus sayangin istrimu. Harus sayangin istrimu. Karena dia pewaris kasih karunia. Kalau kita ribut gegeran dengan istri kita nggak beresin, kita doa jadi terhalang di hadapan Tuhan. Lu ngapain kita doa terhalang, nggak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan kita mau didapati orang yang berkenan, dekat dengan Tuhan, nempel dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau kita mau bikin kesalahan, kita mau marah, izin Tuhan dulu. Tuhan, aku pengen marah, boleh nggak? Jadi marah nggak? Loh, ini kan ayat ini ngomong begini nih. Ini praktek hari-hari ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, atau perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Mau marah dalam nama Tuhan Yesus tertuduh nggak? Mau malsuin pajak pakai dalam nama Tuhan Yesus tertuduh nggak? Mau nipu orang pakai dalam nama Tuhan Yesus ditemplak Roh Kudus nggak? Mau cerat-cerit, maki-maki orang, izin Tuhan dulu. Kadang kita kan pengen marah kan. Saya juga kadang pengen marah sama seseorang yang menyebelin kadang. Terus saya doa dulu, Tuhan, aku boleh marah apa enggak ya? Saya tanya sama Tuhan. Aku tuh pengen ini. Oh, ini orang kurang ajar banget, tapi aku boleh marah enggak ya? Nanti Tuhan ajarin. Kan kamu menjadi seperti aku. Masa kamu mau marah? Waduh. Templak wis rasido wis jarne wis lah diampuni aja. Ya? Nanti kalau mau ngomel, ibu-ibu mau ngomel, Tuhan Yesus, boleh ngomel enggak ini? Ya? Enggak boleh. Kalau mau ngomel doa dulu, nanti nggak jadi ngomel. Mau marah doa dulu. Mau melakukan apapun juga harus doa dulu, tanya Tuhan.
Dan Tuhan pasti akan membawa hidupmu dalam level yang berbeda. Amin. Harus berubah. Ini praktek firman. Ini saya bawa Bapak Ibu ini malam ini tak ajak ketawa sambil mati daging loh. Nanti kamu pulang praktek loh. Waktu praktek, ini telepon nih pemimpin di sini, gak kuat, jalan terus sama Tuhan. Amin. Kita akan ujungnya akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu powerful. Hidup kita memiliki dampak yang dahsyat sekali. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bangkit berdiri sama-sama. Beriku hati. Yes. Untuk mengasihimu, beriku hati untuk beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati. Untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Bapa, dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Semua yang ikut ibadah online, aku berdoa. Maralabakahana ramasekene mendere bede bebe pipiana mande. Hinaralamase sinimiana ralamo. Sikinamose. Inimini amore. Ifanamor alamo. Aku sembah Engkau. Ifanamo. Inimini alamo. Aku berdoa, setiap orang yang sedang mengangkat tangan ikut ibadah online atau onsite di tempat ini, jamah hati mereka in Jesus name. Pengurapan itu tetap tinggal menyertai mereka. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus urapi, Roh Kudus bawa naik level, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Aku berdoa untuk beberapa orang yang sedang bergumul. Ada orang yang bergumul, I don't know, lo sedang bergumul mungkin dengan utangmu. Aku berdoa, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Maralabakahan narabasyekini mendemu. Dalam nama Yesus, Jesus, naralabaka narabaseke nemendere bede pianamada. Aku berdoa pengurapan itu tetap tinggal Tuhan. Ada beberapa orang yang sedang sakit, taruh tangan kananmu di bagian sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur Yesus, darah Yesus, be healed in Jesus name. In Jesus name. Aku berdoa pengurapan kesembuhan itu sedang mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu,
Buat beberapa orang di tempat ini yang masih hidup kompromi dengan dosa, ambil komitmen hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Orang-orang yang sedang struggle dalam keluarganya, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa tidak ada orang satupun yang ikut ibadah ini yang tidak diberkati Tuhan. Semua akan mengalami Tuhan, semua orang akan diberkati Tuhan, semua orang akan dijamah Tuhan. Dan aku materaikan firman malam hari ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, nempel, terpahat, terpatri dalam loh batin kami. Firman ini jadi kehidupan, dan hidup kami mengalami kemenangan, hidup kami diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mencintaimu, kami mau mengasihimu lebih dari apapun juga. Kami mau mencintai Tuhan, kami mau mencintai Tuhan, kami mau mencintai Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat urapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. God bless you. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.